Salam teman-teman, kita jumpa kembali di sharing tentang the highest quality of life. Part ini kita masuk di part 2, knowing Jesus Christ. Jesus Christ, kata lain dari Jesus Christ itu the Word of God. Oke, kita langsung saja. Jadi nama Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman dalam daging, firman dalam roh. Jadi di sini sebelum kita masuk dalam part 2 kita akan belajar nama lain dari Yesus Kristus. Karena ada beberapa nama yang ketika kita sebutkan nama ini kita berpikir ini pribadi lain atau ini kita bingung tentang nama-nama tersebut. Nah, jadi sebagaimana disebutkan di bawah, saya akan membaca nama-nama itu. Jadi ada nama Yesus, ada nama Yesus Kristus, ada nama anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus firman Allah, Yesus penyelamat, Yesus di Wahyu yang berkata akulah aku atau Alfa Omega. Jadi nama Yesus Kristus itu sebelum saya masuk sharing kedua ini, jadi di part 1 kalau bisa teman-teman mengikuti part 1, karena di part 1 di situ saya banyak istilah-istilah yang sudah saya jelaskan di sana. Nah, yang kedua ini saya mau fokus tentang nama Yesus Kristus, oke? Jadi Yesus itu seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Yesus Kristus itu Allah di dalam daging dan Allah di dalam roh. Jadi berbicara Allah di dalam daging. Jadi Yesus itu Allah di dalam daging, Allah di dalam roh. Firman di dalam daging, firman di dalam roh. Jadi di dalam daging itu manusia menjadi manusia, karena hanya manusia yang punya darah dan daging. Buktinya di kayu salib. Ketika Yesus disalib itu seluruh dunia tahu, ketika orang Kristen merayakan merayakan Paskah itu menceritakan tentang penderitaan Yesus Kristus. Nah, ada beberapa ayat yang saya bacakan di sini. Nanti selanjutnya kita akan share lebih lagi. Misalnya kita berbicara Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Nanti saya akan bacakan ada beberapa ayat untuk menjelaskan. Jadi anak Allah itu artinya perkataan Allah yang tinggal di dalam perkataan Allah yang menjadi manusia. Nah, itu sudah difirmankan di part 1. Saya tidak mengulang lagi ini karena di part 1 sudah saya jelaskan tentang pengenapan nubuatan atau pengenapan perkataan Allah yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Hawa saat itu dan digenapi di kehidupan Maria ibu Yesus maksudnya. Nah, di Keluaran pasal 3 ayat 14-15 teman-teman bisa baca sendiri komunikasi antara Yesus dengan Hawa saat itu, dan itu dinubuatkan lagi oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lamban pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, kalau dalam versi bahasa versi bahasa Inggris mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, selanjutnya dalam Lukas pasal 1 saya harus mengulang ini bagian tidak mengikuti part 1. Nanti teman-teman bisa nonton karena itu sepaket. Jadi Lukas pasal 1 ayat 30, 31, lanjut 34 ayat 34, 35. Di video pertama the highest quality of life part 1 itu saya share tentang itu.
tentang perkataan yang keluar dari mulut Allah seperti dinubuatkan Nabi Yesaya, digenapi dalam kehidupan dalam kehidupan Maria. Oke. Nah, Matius pasal 1 ayat 21 25 itu 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tadi saya menyebutkan kata juru selamat, karena di dalam Matius itu malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria itu akan lahir dan dia beri nama Yesus, karena dia yang menyelamatkan manusia. Jadi berbicara keselamatan, menyelamatkan itu ada keselamatan, juru selamat yang bisa menyelamatkan. Oke. Next, pasal Matius 1:22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Tadi kan kita sudah baca Yesaya pasal 9 ayat 5, itu Nabi Yesaya sudah nubuatkan sebelum Yesus lahir. Di Matius itu perjanjian baru diulang. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata roh yang diberikan itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Itu Immanuel. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Jadi nubuatan yang dinubuatkan oleh Tuhan sendiri kepada Hawa kemudian digenapi dalam kehidupan Maria dan keluarga ini Yusuf. Kenapa saya menggarisbawahi ini? Potensinya bisa gagal, karena coba kalau Yusuf ketika bangun dia tidak melakukan seperti yang difirmankan. Oke. Nah, dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu banyak orang berkata, kok Allah ada anaknya? Jadi Yesus itu anak Allah, berarti Allah itu ada anaknya. Berarti ada Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Yesus. No. Di Matius pasal 1 ayat 25 itu dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak itu, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi bukan hasil dari hubungan seks kedua orang. Kita semua sudah dewasa, tidak ada anak yang dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Kita punya orang tua, oke? Tapi dari Yesus Kristus, kenapa nama lain dari Yesus itu perkataan Allah, firman Allah? Itu karena firman itu yang menjadi manusia, tinggal dalam darah dan daging. Tadi saya jelas. Karena di sini sudah jelas bahwa ketika berfirman itu, firman itu jadi. Jadi tidak ada hubungan antara Maria dan Yusuf. Oke. Nah, teman-teman bisa nonton video Highest Quality of Life Part 1 karena ada banyak yang sudah saya jelaskan di sana. Nah, Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, kata baptislah, menurut Yohanes Pembaptis itu ada dua baptisan. Baptisan manusia, tanda pertobatan, dan baptisan Yesus. Dan dengan roh dan api. Jadi bisa baca di Matius pasal 3 ayat 11, Markus pasal 1 ayat 8, Yohanes pasal 1 ayat 32-34. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ketika berbicara dalam nama Bapa, dalam nama Anak, itu bukan berarti Allah itu punya anak dan punya istri. Jadi punya anak. No. Itu yang hampir kita tidak bisa menjawab, cuma beberapa pertanyaan yang ditanyakan teman-teman yang tidak memahami ajaran Kristus. Jadi berbicara, makanya sebelum di part 1 itu saya berkata, berbicara anak, berbicara Yesus Kristus itu berbicara Tuhan, berbicara Roh Kudus itu roh Allah, bicara Yesus Kristus itu perkataan Allah. Oke. Nah, next Lukas pasal 21 ayat 11,
Itu dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit campar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas pasal 9 ayat 20 dikatakan, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Jadi di sini Petrus, pada saat itu Yesus bertanya, siapakah aku? Jadi Petrus berkata, Petrus itu salah satu murid Yesus. Dia berkata, Mesias dari Allah. Nah, kita akan melihat Mesias di materi berikutnya. Oke. Nah, next Matius pasal 27 ayat 17 itu dikatakan, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Matius pasal 27 ayat 22 dikatakan, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Jadi cerita dari nubuatan sebelum Yesus ada, ketika Yesus ada, dan perjalanan Yesus itu ditulis. Jadi yang disalib itu memang Yesus, perkataan Allah yang tinggal dalam daging, darah dan daging, yang menderita untuk dan menyelamatkan manusia. Dan mau saya garis bawahi dari perkataan Pilatus ini adalah, Pilatus berkata, apakah siapa yang kamu kehendaki kubebaskan, Yesus Barabas? Barabas itu anak Abbas, atau Yesus yang disebut Kristus, atau Yesus yang disebut juru selamat. Oke, next. Dalam Matius pasal 1 ayat 16 itu kita melihat Yesus disebut Kristus. Jadi perkataan Pilatus tadi itu seperti yang tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 16. Itu Yesus disebut Kristus. Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos, terjemahan bahasa Ibrani Mesias. Itu juru selamat. Jadi Yesus juru selamat, Yesus Kristus. Nama Kristus itu adalah yang diurapi. Yesus itu diurapi, dibaptis dengan Roh Kudus. Markus pasal 1 ayat 16, 21. Dan pengikut Kristus, pengikut Yesus itu disebut Kristen. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 20 sampai 26, Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 2, lanjut 22-13. Teman-teman bisa baca. Jadi ketika orang-orang yang mengikuti itu disebut Kristen, nama Kristus itu juru selamat. Juru selamat itu Kristus itu yang diurapi. Jadi dibaptis. Makanya tadi saya bilang Allah di dalam roh, Allah di dalam daging. Jadi dia firman Allah. Jadi nama Yesus Kristus itu tidak bisa dipisahkan, karena dialah Allah firman dan Allah Roh Kudus. Yesus Kristus adalah firman Allah, Alfa Omega, firman Allah. Alfa Omega itu A sampai Z. Firman semua perkataan Allah dari A sampai Z, itulah Yesus Kristus itu. Karena dialah yang awal dan akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Roh Kudus, bahasa roh dan bahasa malaikat. Jadi dalam Alkitab itu ada, kalau memang ada roh di dalam daging, Allah di dalam roh, Allah dalam daging, benar tidak? Atau masuk akal tidak? Atau orang-orang Kristen menyebut, karena ini banyak sekali pemahaman, ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang berkata, ya itu sudah terjadi hanya sekali dan tidak diulang. Jadi banyak, nanti kita akan melihat. Saya akan membahas ini di part lain. Ya, karena banyak orang Kristen sendiri kadang saling menyalahkan atau tidak saling mendukung. Ya, itu. Dan kita akan melihat apakah Roh Kudus punya bahasa. Siapa saksinya dalam Alkitab selain Paulus? Karena Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih
carikan dia semua. Siapa kita, seorang Paulus yang menulis surat begitu banyak di Perjanjian Baru, dia mengatakan demikian. Oke. Nah, jadi mohon jangan lupa nonton video part 1 Knowing God, karena itu adalah dasar untuk saudara-saudara teman-teman memahami part 2 selanjutnya. Karena kalau teman-teman melewatkan part 1 itu ibarat rumah yang dibangun akan terasa rumah yang dibangun tanpa dasar yang kuat. Oke, bagian memiliki pertanyaan, butuh sharing, ada apresiasi, bisa komen di bawah supaya saya bisa menyediakan video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa selalu ingat bahwa nama Yesus Kristus, berbicara Yesus Kristus, dialah Allah Alfa, dialah Allah Omega, dialah Allah yang pertama dan yang terakhir, Allah yang bertemu Musa berkata akulah aku. Itulah Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa separate Yesus dengan Roh Allah, karena berbicara Allah Alfa Omega, dialah Yesus Kristus, dialah Roh Allah. Jadi perkataan Allah, Roh Allah itu satu. Jadi berbicara Yesus, makanya nanti ada di part lain saya mengajarkan tentang doa. Ketika kita menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus artinya kita mengaminkan perkataan Allah dari A sampai Z, yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, itu kita diaminkan. Makanya dalam nama Yesus itu ada powernya sebenarnya. Oke, jadi selalu ingat Yesus itu Allah di dalam tubuh atau manusia, dan Allah di dalam roh. Saya akan menjelaskan, mungkin ada di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salib. Nanti di salib kita akan melihat apakah benar Allah di dalam daging itu bagaimana. Nah, itu saya akan jelaskan di part lain. Itu berbicara tentang manusia. Jadi manusia itu memiliki apa ya, manusia itu, karena itu ada hubungan berbicara tentang Tuhan Sang Pencipta, Allah Alfa Omega, pertama dan terakhir. Itu ada hubungannya dengan manusia, karena manusia adalah ciptaannya. Kalau berbicara manusia, itu manusia punya tubuh, itu punya darah, punya daging. Manusia punya keinginan, kemauan, kebebasan, perasaan, keputusan. Nah, itu akan saya share di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini, terima kasih banyak teman-teman. Jadi misalnya ada pertanyaan, orang bertanya apakah Tuhan punya anak? No, dialah perkataan ini keluar dari mulut Allah. Ya, oke. Karena tadi kita sudah baca kalau Yesus itu bukan hasil seks, dia adalah perkataan Allah yang sudah dinubuatkan baik di zaman manusia pertama Hawa, terus Nabi sudah nubuatkan, oke, dan digenapi dalam kehidupan Yusuf dan Maria yang dipilih keturunan ilahi, garis keturunan ini Abraham. Jadi mungkin di bulan Desember itu yang pas kita menjelaskan tentang Yesus. Maria dari mana? Karena Bethlehem, ya, tempat Yesus lahir itu di kota Daud. Nanti kita akan menjelaskan itu di part yang lain. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.